الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الحاضرين يا أيها المسلمين والمسلمات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari mengingat-ingat setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ingatlah dan renungkanlah berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari ujung rambut hingga bawah kedua telapak kaki kita semua. Bersyukurlah atas nikmat keimanan, nikmat kesehatan badan, nikmat keamanan negeri, nikmat dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman, nikmat sandang dan pangan yang sangat cukup, nikmat rumah yang nyaman, nikmat tidur yang nyenyak, dan nikmat dapat menghirup udara yang segar dan menikmati air. Sungguh tidak terhitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga jika kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmatnya, maka sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffarun." Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pinta kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri ialah kehadiran anak-anak di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Anak merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa memilikinya. Tidak semua orang diberikan anugerah dan nikmat berupa kehadiran buah hati di dalam kehidupannya. Anak juga merupakan perhiasan dan kesenangan bagi kedua orang tuanya di dunia ini. Namun di sisi lain, anak juga bisa menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Serta jangan pernah lupa bahwa anak adalah amanah dan tanggung jawab atas kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang dimana bahan bakar dari api neraka tersebut ialah manusia dan batu. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan ayat ini dengan pernyataan beliau yang sangat indah. Beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum."
yakni ajarilah keluarga kalian ilmu dan didiklah akhlak mereka. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berkata di dalam kitab beliau Asyur Raka'is fi Tarbiyatil Abna'i. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan 10 pondasi dalam mendidik anak-anak, yang insyaallah kami akan menyebutkan beberapa pondasi saja yang menurut kami sangat penting dan dibutuhkan oleh orang tua. Pondasi yang pertama adalah memilih pasangan yang saleh dan salihah. Beliau berkata bahwa pondasi yang paling dasar yang semestinya diperhatikan sebelum memikirkan bagaimana cara mendidik anak yang baik adalah bagaimana caranya agar bisa mendapatkan calon ibu dan calon ayah yang baik bagi anak-anak kelak. Karena pasanganmu lah yang akan membantumu dalam mendidik anak-anakmu. Jika pasanganmu adalah pasangan yang baik, pasangan yang bertakwa lagi bertanggung jawab, maka niscaya dia akan berusaha mendidik anak-anakmu sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Sebaliknya, jika sedari awal engkau hanya menginginkan pasangan yang kaya raya, yang tampan atau yang cantik lagi rupawan, yang memiliki status sosial yang tinggi, tanpa memerhatikan aspek agama dan akhlak, maka jangan heran jika suatu saat nanti dia akan menelantarkan anak-anakmu. Oleh karena itu, Nabi SAW mendorong umat beliau agar memilih perempuan yang baik agamanya. Beliau SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bizatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, maka niscaya engkau akan beruntung. Maka bagi mereka yang belum menikah atau yang ingin segera menikah, ingatlah bahwa pondasi pertama dalam mendidik anak ialah dimulai dari memilih pasangan yang baik, dimulai dari memilih calon ibu dan calon ayah yang baik bagi anak-anak kelak. Pasangan yang mau belajar bersama, pasangan yang saling menguatkan, pasangan yang bijak dalam menuntun dan mau untuk dituntun, semuanya diperjuangkan agar bisa mendapatkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pondasi yang kedua adalah penanaman nilai akidah dan keimanan di dalam hati anak. Akidah dan iman adalah pondasi yang mendasari seluruh perilaku anak. Apabila pondasi tersebut baik, maka seluruh perbuatan anak akan baik pula dan buahnya pun akan manis rasanya. Sebaliknya, jika pondasi tersebut rusak, akan rusak pula seluruh perbuatan anak. Dan pondasi ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak saja. Oleh karena itu, Luqman mendidik anaknya dengan akidah dan keimanan di atas tauhidullah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azimun." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang teramat besar." Maka sekali lagi penting untuk kita mengajari anak-anak kita perkara akidah dan tauhid sedari dini. Tentu saja dengan kata-kata yang mudah mereka pahami. Contohnya adalah seperti menyuruh mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum meminta kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Abbas masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau ingin memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dan pondasi yang ketiga adalah hendaknya orang tua senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, karena doa dari orang tua kepada anak-anak merupakan pondasi yang paling utama agar anak-anak menjadi manusia yang baik agamanya dan baik akhlaknya dan istiqomah di atas kebaikan tersebut. Dan ingatlah bahwa doa hendaknya dipanjatkan sebelum dan sesudah memiliki anak. Bagi yang belum dikaruniai anak, maka jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik, yang bertakwa dan dapat menjadi penyujuk bagi matanya. Hendaknya kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Dan doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyujuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah melupakan doa, jangan pernah bosan mendoakan kebaikan untuk anak-anak, dan jangan pernah letih untuk mendoakan anak-anak. Janganlah kita terlalu bersandar pada gaya-gaya parenting zaman sekarang. Anak harus begini, anak harus begitu, usia sekian anak harus begini, usia anak sekian harus begitu. Padahal yang paling penting adalah orang tua harus terus mendoakan anak-anaknya, lalu mendidiknya sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian dia harus bersandar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari orang tua yang hanya bersandar pada ilmu parenting yang dia pelajari, namun meremehkan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini bukanlah gaya mendidik dari seorang muslim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pondasi yang keempat, dan ini merupakan pondasi terakhir pada khutbah Id pada hari ini. Pondasi tersebut adalah hendaknya orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala berkata, dan di antara pondasi yang paling agung dalam mendidik anak ialah hendaknya orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Karena jika orang tua menyuruh anak-anaknya melakukan sesuatu kebaikan, maka dialah yang harus pertama kali melakukannya. Dan jika orang tua melarang anaknya dari suatu keburukan, maka hendaknya orang tua adalah yang paling jauh dari keburukan tersebut. Jangan sampai ucapan orang tua bertentangan dengan perbuatannya sendiri, karena hal tersebut akan menumbuhkan pada diri anak sikap kontradiksi dan kebingungan. Akibatnya, anak-anak akan meninggalkan arahan dan didikan kedua orang tuanya, mengabaikan kedua orang tuanya, serta tidak mengambil manfaat dan nasihat dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mendidik anak tidak mesti harus selalu dengan lisan. Terkadang orang tua bisa menasihati dan membimbing anaknya dengan amalan kedua atau teladan. Apabila kita menginginkan anak yang rajin membaca Al-Quran, maka hendaknya kita yang lebih rajin membacanya. Apabila kita ingin anak kita istiqomah dalam menjaga salatnya, maka orang tualah yang harus lebih dulu menjaga salatnya. Apabila kita ingin anak-anak perempuan kita menutup auratnya, maka hendaknya para ibu mencontohkan bagaimana semestinya seorang muslimah menutup auratnya. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pesan terakhir sebagai penutup dari penulis kitab, yakni pesan dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala, beliau berkata, ini adalah poin-poin ringkas dari pondasi-pondasi yang dapat membantu dalam mendidik anak-anak, membina adab mereka dan memperbaiki akhlak mereka. Hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa siapa saja yang memperhatikan pondasi-pondasi ini lalu menerapkannya, mengamalkannya, maka dialah orang yang akan memetik buah dari kesalehan dan kebaikan anak di dunia maupun di akhirat. Kebaikan yang didapat oleh kedua orang tua di dunia adalah anaknya akan menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjaganya dan tidak akan mendurhakainya. Adapun kebaikan bagi kedua orang tua setelah wafatnya adalah anak tersebut akan bersungguh-sungguh dalam mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya yang telah wafat dan memintakan ampunan bagi keduanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Jika seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang terus dimanfaatkan, atau doa dari anak yang soleh. Hendaknya hadis ini menjadi cambuk bagi kedua orang tua agar senantiasa bersemangat dalam mendidik anak-anaknya, karena surga itu tidak bisa diraih dengan kemalasan. Surga hanya bisa diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Seorang ayah, seorang ibu, mereka harus berjuang bersama agar bisa mendapatkan anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka hingga mereka wafat. Pada saat tubuh dimasukkan ke dalam liang lahat dan tidak bisa lagi digerakkan untuk beramal, pada saat mata tidak bisa lagi terbuka, pada saat amalan-amalan sudah terputus, maka pada saat itulah buah manis dari perjuangan mendidik anak bisa diraih dan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dan hendaknya para orang tua mengetahui bahwa di antara sebab rusaknya anak, durhakanya anak dan tidak berbaktinya anak ialah kelalaian dan ketidakpedulian dari kedua orang tuanya. Inilah khutbah Id yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang baik perangainya, anak-anak yang sopan perilakunya dan mulia akhlaknya, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita dan anak-anak kita semua, agar kita dan anak-anak kita termasuk dari hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, menerima salat-salat kita, dan menerima puasa kita, dan menerima ibadah kurban kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.